Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Husna, kelas reguler C, NPM 418219117201. Nah, hari ini saya ingin menjelaskan bagaimana guru olahraga harus menjadi seorang pelatih. Pendidikan adalah sarana transfer ilmu dari seorang guru kepada muridnya yang memiliki tujuan untuk memberikan perubahan dari hasil pembelajarannya. Nah, berikut pembelajaran pendidikan jasmani terutama yang merupakan tempat untuk mengajarkan keterampilan, strategi, konsep-konsep, serta pengetahuan yang berkaitan dengan hubungan kegiatan fisik pada seorang siswa. Oke, jadi hal ini bahwa pendidikan jasmani yang baik itu sebagai dasar yang kokoh dan solid untuk seluruh program olahraga dan aktivitas fisik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, peran guru penjas yang bertindak sebagai fasilitator dalam melakukan pencapaian yang baik sangat dibutuhkan. Nah, selanjutnya, menurut saya, guru penjas itu harus membuat program olahraga yang bersifat kreatif, yang merupakan upaya mengembangkan dan memperluas program pendidikan jasmani ke arah pencapaian olahraga prestasi. Dan program yang tersebut yang disebut ekskul, ekstrakurikuler, yang dimana merupakan program pengembangan potensi dan bakat yang dimiliki seorang siswa dalam suatu cabang olahraga. Hal inilah fungsi guru penjas nih ya, tidak sekedar mengajarkan seperti guru biasa, melainkan harus bisa menjadi seorang pelatih. Khususnya kalau misalkan seorang pelatih ini dasarnya atlet, pasti dia lebih mudah untuk melatih anak-anak yang sudah diajarkan. Nah, selanjutnya pelatih olahraga pada anak di sekolah dasar sampai SMA memerlukan pendekatan pedagogik yang baik. Jadi kita sebagai seorang guru penjas atau pelatih harus memiliki hubungan yang baik terhadap siswa kita sendiri. Nah, pelatih juga harus didasari oleh pelatih yang baik itu sebenarnya harus didasari oleh guru penjas, karena akan mampu mendasari anak agar berolahraga dengan gerak secara baik dan gerak dasar. Lalu selanjutnya, peran seorang guru penjas sebagai pelatih cabang olahraga di sekolah bukannya prakarya atau yang aneh. Fungsi utama guru olahraga atau penjas sebagai peningkat kebugaran jasmani yang memiliki fungsi sebagai pelatih cabang olahraga yang menangani atlet untuk berprestasi dalam berbagai kompetisi olahraga. Jadi seperti perkembangan program pembinaan olahraga prestasi dari usia dini telah menuntut guru olahraganya untuk memiliki kemampuan yang tinggi. Jadi di sini memang guru penjas itu sangat harus bisa menjadi seorang pelatih. Contohnya seperti saya sudah ngajar di sekolah dasar. Lalu dari kepala sekolah saya diminta untuk melatih ekskul pencaksilat, dan kebetulan saya sendiri masih jadi atlet pencaksilat yang sudah saya pelajari dari usia remaja atau SMP saya sudah belajar. Nah, di situ dimana saat saya memfokuskan untuk membawa atlet pencaksilat, di situ saya dengan kondisi yang nyaman karena sudah dari diri saya sendiri. Jadi untuk melatih si anak ini, nah jadi saat saya ditempatkan di ekskul pencaksilat untuk membawa anak bertanding dalam kejuaraan ODSN pencaksilat, di situ saya sudah lebih berpengalaman karena saya sendiri pernah mengalaminya. Jadi saat si anak ini, kan kalau seorang pelatih, misalkan ada seorang guru olahraga yang membawa anak muridnya,
tapi dia belum tentu untuk tahu si atlet ini apa yang dia inginkan gitu. Nah, kenapa guru penjas harus dibutuhkan untuk jadi pelatih? Karena guru penjas ini perannya sangat penting untuk membawa seorang siswa bertanding, khususnya seorang atlet. Jadi gurunya ini harus bisa mengetahui kondisi siswanya, apa yang kekurangan dia, apa yang dia butuhkan, kondisi dia bagaimana. Jadi harus tahu, misalnya kan kalau saya pencak silat, jadi kalau saya membawa si anak ini, misalnya kamu kurang power, coba kamu lakukan lagi power kamu. Dan di situ sangat dibutuhkan motivasi, apalagi karena pendekatan kita sebagai pelatih ke atlet atau guru ke seorang atlet ini harus benar-benar baik. Jadi sampai si anak ini nyaman dengan kita, sampai kalau bisa apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan, dia selalu bilang ke kita. Jadi itu yang bikin dia respect, dia seneng. Nah, saat di pertandingan, gimana kondisi dia, nervous atau enggak, deg-degan atau enggak. Nah, peran kita sebagai pelatih harus bisa menenangkan perasaan dia, harus bisa dibawa enjoy, tapi lebih serius. Bagaimana untuk bertanding dengan baik, bertanding dengan tenang, bertanding dengan power yang baik, kecepatan yang baik, itu sangat diperlukan. Nah, motivasi si guru ini atau guru ke pelatih sangat penting ya. Dan oke, lanjut lagi. Jadi sebenarnya seorang guru penjas yang menjadi seorang pelatih itu yang paling penting harus mampu membuat suatu program latihannya. Saat dia mengajarkan olahraga harus bisa membuat program latihan khususnya untuk atlet, dan bisa melaksanakan latihan, mampu menjadi seorang motivator yang baik, konselor, dan dapat memberikan evaluasi dari berbagai kegiatan saat melatih. Nah, ilmu yang harus dimiliki seorang guru penjas bukan hanya sekedar mengajarkan di sekolah formal, akan tetapi seorang guru penjas harus memiliki ilmu tentang kepelatihan yang baik dan karakteristik suatu cabang olahraga yang menjadi modal utama sebagai pelatih. Adapun kayak seperti pekan olahraga pelajar, olimpiade, olahraga siswa, dan kompetisi olahraga pelajar lainnya memberikan konsep bahwa seorang guru penjas ini memiliki fungsi sebagai pelatih dan atlet pelajar. Nah, oleh karena itu kita pelatih dalam olahraga harus mempunyai fungsi sebagai pembuat atau pelaksana program latihan sesuai dengan apa yang ingin dilatih, dan juga sebagai motivator dan yang bertanggung jawab terhadap segala hal yang berhubungan dengan kepelatihan tersebut. Nah, pelatih pun adalah seorang yang mampu membuat si atletnya ini dalam meningkatkan prestasi olahraganya, dan harus dituntut untuk menyusun program latihan agar meningkatkan kemampuan atletnya dengan keadaan yang tidak merasa tertekan dalam mengikuti latihan. Jadi pelatih itu harus memiliki program sesuai kemampuan si atlet. Jadi jangan si atletnya begini, jangan memberikan program yang melebihi atlet yang dia tidak bisa lakukan. Jadi pelan-pelan kita memberikan program yang baik secara bertahap gitu ya. Nanti dia bisa ke poin ke-1, poin ke-2, poin ke-3, lalu kita memberikan program latihan yang maksimal gitu. Oke, pentingnya lagi bagi seorang pelatih untuk bisa menggairahkan atlet untuk melakukan program latihan, sehingga latihan ini tidak lagi dirasakan sebagai kewajiban, akan tetapi merupakan suatu hal yang dia gemari atau bisa disebut dengan hobi. Jadi kan latihan ini sebagai hobi dia. Jadi sangat dilakukan atlet sebagai manusia biasa. Pelatih sama halnya dalam atlet mempunyai kepribadian yang unik, yang berbeda antara satu dengan lainnya. Jadi setiap pelatih harus bisa memiliki kelebihan dan kekurangan
Oke, terima kasih. Sekian itu penjelasan saya. Guru penjas bisa menjadi pelatih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.